Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Senin tanggal 26 Desember 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa pergerakan market untuk pair USD saat ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat? Langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya pergerakan di mana Euro USD sampai dengan posisi saat ini masih kecenderungannya adalah naik. Oke. Tren besar masih kecenderungan naik, dan posisi kalau kita lihat dari pergerakan terakhir memang membentuk sebuah area konsolidasi ya. Di minggu kemarin di mana pergerakannya memang tidak terlalu signifikan tapi menjauh daripada EMA 50. Dan tentunya pada 2 minggu yang lalu di mana high-nya di 1.07363 ya, dan low weekly-nya di 1.05058. Pergerakan di minggu kemarin itu di bawah high weekly dan di bawah low weekly, memang memberikan kecenderungan pergerakan masih bergerak konsolidasi ya, dan tidak terlalu signifikan. Membentuk range minggu kemarin di 1.06583 sampai dengan support minggu kemarin itu 1.05732. Oke, pertama saya akan ganti dulu ini menjadi titik high weekly ya di minggu kemarin, dan ini menjadi titik low weekly-nya. Kita lihat nantinya ya, dan ini menjadi titik resisten tertingginya, kemudian yang di bawah ini menjadi area resisten support ya, yang terendahnya. Oke, sekarang kita coba turunkan di time frame yang lebih kecil ya, yaitu di time frame daily. Untuk kita ketahui pergerakan di time frame daily, saya melihat memang di beberapa hari ke belakang ya, posisinya masih bergerak sideways antara high dan low weekly ya, berkisaran. Ini tidak ada perubahan semenjak terjadinya bearish engulfing yang membentuk posisi tekanan seller yang cukup signifikan. Apakah hari ini akan berlanjut naik atau akan bergerak turun? Tentunya kita akan coba lihat dulu ya di time frame yang lebih kecil, karena terakhir sudah saya tandain batas area yang perlu diperhatikan. Karena ketika market berbentuk pergerakan sideways seperti ini ya, strategi yang akan saya ingatkan lagi, Anda kalau mau sell ataupun mau buy itu bisa di kisaran area resisten atau high weekly-nya di minggu kemarin di sini ya, dengan time frame yang lebih kecil tentunya. Ya, berarti kalau market mendekati area high weekly Anda bisa sell, kalau market mendekati area support atau low weekly Anda bisa buy. Ini dulu karena pergerakannya masih sideways dengan posisi pergerakan seperti ini, dan tentunya memiliki potensi dia bisa bergerak naik lebih tinggi, dia bisa bergerak turun lebih jauh. Jadi ini yang teman-teman wajib perhatikan di market Euro USD. Oke. Sekarang kita turunkan lagi ya di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 1 jam, untuk melihat seberapa besar potensi daripada pergerakan Euro USD ya. Tentunya kalau kita lihat range sampai dengan posisi saat ini ya, masih membentuk sebuah area target atas tertingginya yang belum terbreakout, dan posisi terakhir pun masih membentuk sideways. Oke, maka posisinya tetap ya, jadi skenarionya tidak ada perubahan sampai dengan posisi saat ini, karena saya lihatnya di hari Jumat masih bergerak konsolidasi ya, atau sideways. Maka saya pastikan ketika dia naik area high weekly bisa sell, mendekati area support bisa buy. Jadi masih bergerak seperti ini sampai nanti kita lihat ya perkembangannya antara hari Selasa, Rabu sampai dengan Kamis, apakah berhasil break antara area high weekly atau low weekly. Tetap catatannya adalah breakout dengan candle impulsif bullish atau impulsif bearish, ataupun marubozu bullish ataupun marubozu bearish. Ya, jadi ini posisinya. Jadi saran saya kalau mau sell ataupun mau buy bisa turunkan time frame 30 menit atau 15 menit. Tinggal lihat area ini ada pembentukan pattern nggak, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan pattern-pattern turun seperti bearish engulfing, bearish pin bar ya, atau 3 inside down. Dan begitu juga dengan kebalikannya, seperti ini ada bullish engulfing, bisa buy ya. Taking profit minimal 50% aja ya, 50% dari selisih high dan low-nya. Oke.
Ini dari Euro USD. Sekarang kita masuk kepada market GBP USD. Tetap seperti biasanya kita akan lihat di time frame weekly posisinya untuk GBP USD ya, terlihat memang ada penolakan ya terjadi ketika menyentuh area 61,8% dan saat ini bergerak tepat di area 50% ya. Ada penurunan ya. Sudah ada 3 candle warna merah, sebelumnya ada long legs doji dan mengkonfirmasi candle turun, dan minggu kemarin terjadi penurunan. Tentunya dengan posisi seperti ini menurut saya untuk GBP USD kecenderungannya masih kuat turun ya. Bearish untuk koreksi, oke. Dan resisten ini saya akan ganti menjadi titik higher weekly ya, atau high weekly-nya di sini ya. Saya tandain dulu ini menjadi high weekly. Kemudian yang titik high weekly-nya ini saya ganti menjadi titik area resisten. Oke, kemudian yang ini saya hapus saja, dan ini menjadi titik low weekly yang menjadi titik terendah terakhir di 1.19.917, dan high weekly-nya adalah 1.22.419. Terjadi penurunan secara ekor-ekornya ya. Dari posisi ini dia membentuk titik tertingginya ya di minggu sebelumnya, dan kemudian di minggu kemarin high-nya lebih rendah, menunjukkan potensi ada perubahan dari bullish menjadi bearish. Oke, karena sudah breakout juga wilayah key support 1.21062. Oke, sekarang kita lihat lagi di time frame yang lebih kecil ya, tentunya di time frame daily. Coba kita perhatikan. Nah, di time frame daily ini ada area channel yang sudah saya gambarkan jauh-jauh hari ya, buat teman-teman mungkin yang baru mengikuti analisa daripada Zona Forex. Tentunya posisi saat ini untuk market GBP USD kecenderungannya adalah bearish ya tentunya. Tapi yang perlu kita perhatikan untuk minggu depan ya, khususnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, ini akan menguji mencari titik ya, karena saya melihatnya area higher low di sini ya menjadi key supportnya, dan kemudian higher high di sini, dan kemudian higher low di breakout, maka posisi pergerakan ini akan mencari titik lower high. Jelas ya, mencari titik lower high yang dimana saya ada gambaran area golden level yaitu di kisaran 1.22191 dengan batas bawah area low weekly-nya adalah 1.9917 yang tidak terbreakout. Maka saya akan tandain dulu posisinya ya, yang menjadi area golden level adalah wilayah ini. Saya tandain dulu, ini menjadi titik golden levelnya yang perlu kita pantau di minggu ini. Oke, itu ya. Sekarang kita turunkan dulu time frame 4 jam. Nah, itu adalah area golden level ya. Di sini bertepatan dengan area pantau terbentuk ya di posisi sebelumnya. Maka jika mana harga mendekati wilayah ini wajib dipantau, dan khususnya di minggu ini targetnya sampai dengan area 50 sampai dengan 61,8%. Meskipun kalau kita perhatikan pergerakannya masih membentuk sebuah pergerakan compression yang dimana sudah mendekati area order block time frame 4 jam dan bergerak di area imbalance, karena saya melihat di sini ada imbalance. Kemudian posisinya juga sudah terjadi penolakan ya, karena kalau saya perhatikan di sini ada beberapa candle yang menunjukkan potensi kenaikannya. Oke, apakah ini nanti berhasil ya, baik dia akan bergerak menuju wilayah high monthly yang menjadi titik sebelum dia bergerak menuju area golden level. Tentunya itu akan menjadi titik area pemantauan ya, area pemantauan kita. Saya lebih pastinya saya akan lebih mencari titik sell untuk GBP USD dibandingkan saya ambil posisi buy. Intinya di situ, meskipun saya memiliki gambaran pergerakan akan terjadi kenaikan untuk mencari titik lower high ya. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba turunkan dulu di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam area yang perlu kita perhatikan, karena sebelum penutupan di hari Jumat kemarin membentuk sebuah pergerakan di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Oke, saya tandain dulu di mana di sini ada level psikologi terdekatnya yang menjadi acuan kita untuk kita lihat kalau area ini terjadi breakout maka dia bergerak lebih jauh. Kita tandain dulu, oke. Itu batas atas dan batas bawahnya adalah di sini. Ya, ini
menjadi level psikologi terdekat daripada harga running. Maka area tersebut saya akan tandain ya, saya akan tandain dulu. Ini menjadi titik pantau kita ya. Kalau area ini terjadi breakout, maka saya pastikan dia akan bergerak naik lebih tinggi yang tentunya menguji area key support, oke. Dan kemudian yang kedua ini. Oke, perhatikan yang kedua ini. Apakah pergerakan ini mampu dia breakout di bawah ini atau tidaknya, nanti kita lihat. Dan seperti ini ya tentunya. Oke, skenarionya seperti apa untuk market GBP USD ya. Kita lihat pergerakannya. Oke, selama dia masih bergerak di wilayah area level psikologi bawah dan level psikologi atas, maka saya pastikan harga akan bergerak konsolidasi seperti ini. Tidak ada perubahan yang cukup signifikan, maka dia hanya bergerak sideways. Oke, ini dulu yang pertama. Yang kedua, pastinya kalau dia breakout daripada level psikologi terdekatnya ya, maka dia bisa mengejar area high money ya, hati-hati ya. Dia bisa mengejar ke sini, posisinya seperti ini, dan bergerak naik menuju area golden level ya, 50% sampai 61,8%. Oke, ini ketika naik ya, saya tandanya seperti itu. Kemudian kalau pergerakannya breakout ya di bawah level psikologi ya, di bawah ini ya, saya pastikan dia akan retest dan menuju area order block di time frame 1 jam. Oke, ini gambarannya jadi sederhana. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah batasan level psikologi atas dan level psikologi bawah. Selama dia bergerak di range area level psikologi tersebut, saran saya jangan transaksi karena range-nya terbatas ya. Bisa buy ketika break di atas key support lah, lebih safe-nya. Ya, close di atas itu maka bisa mentargetkan minimal high money sampai dengan golden level. Kalau dia bergerak impulsif bearish mendekati level psikologi bawah, maka pastikan aja entry sell ketika melewati area low weekly atau membreakout area ini dengan target minimal mendekati area order block time frame 1 jam. Oke. Ini dari market GBP USD. Sekarang kita berlanjut di USD Jepang Yen dan tentunya kita lihat lagi di time frame weekly. USD Jepang Yen masih dalam tekanan seller ya, Anda bisa lihat penurunannya dari posisi sebelumnya yaitu di bulan Oktober tanggal 17. Ini terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, sampai dengan dia mendekati area support di minggu ini. Dan posisinya tentunya sedikit ada penolakan ya, ada MA50. Apakah ini nanti akan terjadi kenaikan ya? Menurut saya sih memang harusnya ada potensi kenaikan. Kenapa? Untuk mencari titik yang lebih tinggi baru dia akan turun lagi. Tapi kalau posisinya ini masih menekan turun, tentunya kita memiliki target area 50%, yaitu 127.267. Sampai dengan posisi saat ini memang belum ada ya, tentunya belum ada pergerakan yang turun sampai sini. Tapi progres di minggu kemarin sudah terlihat, di mana supportnya melebihi daripada low weekly ya, penurunannya sangat cukup signifikan karena di BOJ sendiri ya kemarin rilis suku bunga tetap yaitu minus 0,1%. Respon pada market USD Jepang Yen terjadi penurunan yang sangat signifikan. Oke, ini menjadi area resisten, saya tandain dulu ya, dan ini menjadi area resisten, ini menjadi posisi sebelumnya adalah high weekly. Oke. Nah, seperti ini. Area Oke, sekarang kita akan turunkan dulu di time frame yang lebih kecil untuk melihat potensinya seperti apa di time frame daily. Nah, di time frame daily, oke, sebentar. Terjadi breakout ya, terakhir ada impulsif bearish kuat dan saat ini membentuk sebuah area base ya, besar kemungkinan menurut saya setelah dia drop base ini akan terjadi drop. Maka target weekly saya adalah di minggu ini sampai dengan 127.267. Adapun terkoreksi, wilayah terpantau adalah mendekati area low monthly sebelumnya yaitu di area sini. Ini wajib dipantau karena setelah dia breakout ya, simpelnya seperti ini. Setelah dia membreakout area ini impulsif, dia bisa kembali ke area ini, dan saya menemukan ini ada area order block yang harus saya tandain di time frame daily ini.
Ini berpotensi harga akan menuju ke wilayah ini. Ya minimal kita tandain dulu. Adapun nanti ketika bergerak ke area tersebut kita sudah bisa memiliki gambaran arahan untuk kita bisa sell wilayah tersebut. Oke. Ya, selanjutnya masih bergerak compression ya. Belum ada perubahan dan di sini ada area 50% yang menjadi titik untuk target selanjutnya yang tentunya untuk market USD Jepang Yen, karena saya melihat trennya adalah turun, maka ini menjadi wilayah pantau saya untuk target turun untuk sell ya tentunya di wilayah tersebut, yaitu di kisaran 134.369 sampai dengan resistennya 134.507. Minimal sampai situ dulu ya, sebelum kalau ternyata posisi ini impulsif bullish gitu ya, maka bergerak menuju area order block time frame daily. Intinya di situ gambarannya ya. Sekarang coba kita turunkan lagi di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam untuk kita buatkan skenario nya. Oke. Saya melihatnya dari posisi seperti ini ya, masih bergerak terbatas tentunya, belum ada perubahan ya. Tapi gambaran saya minggu ini ya, minggu ini dia akan bergerak minimal menuju wilayah area ini ya, sampai dengan posisi ini di area 50%. Apakah hari ini ataupun sampai dengan di posisi selanjutnya, yang tentunya gambaran saya seperti ini. Dan tren besar masih kecenderungan turun ya. Batas bawah ketika akan break adalah wilayah support di tanggal 11 Agustus 2022 131.757 sampai dengan area low weekly, batasan ketika dia terjadi penurunan. Minimal sampai situ dulu. Oke ya, jadi ini market USD Jepang Yen. Teman-teman yang perlu pantau adalah area resisten 133.619, kemudian wilayah 50% dan area support terdekat daripada harga running yaitu 131.757. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di hari Senin ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.